Perkenalkan, nama saya Karina Nonayanti Simatupang yang bertugas di Puskesmas ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Cindy. Ada yang bisa saya bantu, Bu Cindy? Begini Bu, belakangan ini berat badan saya terus bertambah Bu. Oh, sebelumnya sudah pernah konsultasi? Belum Bu, ini baru pertama kali saya konsultasi. Itu pun karena saran dari teman-teman saya. Oh, baik banget ya teman kamu. Jadi, Cindy, ini merupakan solusi yang tepat untuk masalah yang sedang kamu hadapi. Ini bisa diatasi dengan baik dan masalah kamu ini dapat dicegah dengan solusi-solusi yang akan kita berikan nantinya. Jadi kamu bisa menceritakan data-data kamu, menceritakan masalah-masalah Cindy, karena ini bersifat rahasia dan konseling ini akan kita lakukan sekitar 30 menit ke depan. Apakah Cindy bersedia? Baik Ibu. Oh, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan konseling gizi ini ya. Baik Bu. Jadi tujuan konseling ini untuk memberikan solusi bersama antara ahli gizi dan pasien untuk mendapatkan solusi dari permasalahan gizi yang dialami pasien, sehingga diperoleh kesepakatan dalam pengaturan makan untuk mendukung kesehatan atau kemampuan pasien. Jadi kalau boleh tahu, apakah permasalahan pasien apa sedang Cindy alami? Jadi akhir-akhir ini badan saya sering merasa lelah Bu. Dada saya juga sesak dan kalau saya jalan terlalu lama gampang kesemutan dan langsung lelah gitu. Oh begitu. Sebelumnya saya melakukan asesmen dulu ya untuk melihat data antropometri Ibu dan riwayat makan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Sebelumnya apakah Cindy mengingat berat badan dan tinggi badan Cindy? Saya terakhir nimbang bulan lalu Bu, berat badan sekitar 65 kilo dan tinggi sekitar 150 cm. Oh terakhir bulan lalu ya? Ya sudah, kita ukur lagi ya sekarang. Baik Bu. Oke. Sekarang untuk berat badan kamu. Turun. Jadi berdasarkan pengukuran berat badan kamu tadi, berat badan kamu masih stuck di angka 65 kilo dan tinggi badan 150 cm. Jadi berdasarkan perhitungan IMT kamu yaitu dengan BB 65 dan tinggi badan 150 didapatkan IMT yaitu 28,88 dan tergolong dalam kelebihan berat badan tingkat berat. IMT itu apa ya? Jadi IMT itu adalah singkatan dari indeks massa tubuh yang dipakai untuk mengukur kategori berat badan, dan kategori berat badan yang normal itu yaitu sekitar 28 kg per meter kuadrat. Oh, jadi saya termasuk obesitas ya Bu? Iya Bu, jadi sehari-hari Cindy konsumsi apa? Jadi setiap hari saya makan biasa Bu, seperti nasi, mie, bakso, kerupuk. Kadang kalau malam saya suka martabak, ibu suka makanan yang manis. Oh, untuk porsinya kira-kira berapa banyak? Saya suka makan Bu, kadang 2 porsi, makanannya enak. Saya juga suka minum. Aktivitas sehari-hari Cindy apa? Sehari-hari saya pergi kuliah dan pulang langsung ke kos. Jadi Cindy setiap harinya hanya ke kampus ya? Iya Bu. Jadi berdasarkan data-data Cindy yang tadi Jadi berdasarkan data-data Cindy, tadi saya melakukan pengolahan data di sini. Saya menyimpulkan bahwa gini aja. Sebelum saya mengolah gizi kamu, kamu bisa membaca ini sebentar.
Itu adalah leaflet. Right. Baik, jadi berdasarkan data-data Cindy tadi, saya telah melakukan pengolahan data di sini. Saya menyimpulkan beberapa pengkajian gizi, yaitu Ibu Cindy mengalami kelebihan berat badan yang berkaitan dengan asupan makan ibu yang tinggi, seperti konsumsi makanan manis, berminyak, dan tepung tumbuhan yang mempunyai kalori yang tinggi, dan aktivitas Cindy yang rendah. Jadi karena aktivitas Cindy yang rendah, ini menjadi pemicu kenaikan berat badan Cindy. Oh gitu ya Bu, jadi bagaimana saya bisa menurunkan berat badan saya Bu normal? Oh, berdasarkan perhitungan berat badan normal kami itu sekitar 45 kg. Wah, berarti saya harus mengurangi sekitar 20 kilo ya Bu untuk mencapai berat badan normal. Nah, betul sekali Cindy. Kira-kira bagaimana ya Bu caranya? Jadi berdasarkan perhitungan kalori yang telah saya lakukan dengan rumus Mifflin, di sini saya dapatkan kebutuhan kalori Cindy yaitu sekitar 133,1 kalori. Dan saya menyarankan Cindy itu untuk melakukan diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang itu apa Bu? Jadi diet gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu kebutuhan harian tubuh kamu. Kebutuhan gizi ini dipenuhi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normalmu. Cara diet seimbangnya bagaimana? Oh, jadi di sini ada 10 pedoman gizi seimbang, yaitu yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka makanan pokok seperti ubi, singkong, beras merah, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak, misalnya seperti batasi konsumsi gula gitu. Baru yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badanmu yang ideal, bisa dengan olahraga, naik sepeda, jogging, atau lain-lain. Baru biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi seperti ayam, tempe, tahu, telur. Baru cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Terus banyak makan konsumsi buah dan sayur. Baru biasakan membaca label pada kemasan makanan. Soalnya kan itu kadang kalorinya tinggi, jadi kamu tuh bisa melihat apakah kalori dalam suatu makanan ini rendah atau enggak gitu. Kalau seperti itu ya Bu, kira-kira menu makanan yang cocok untuk diet saya apa ya Bu? Oh, jadi di sini saya tuh telah membuat rekomendasi menu makan untuk diet kamu. Yang pertama itu, ini bisa kamu lihat. Nah, di sini saya bikin menu kamu tuh sehari ya. Di sini itu ada untuk sarapan pagi yaitu 1 mangkuk sereal gandum yang diberi susu dan pisang. Untuk makan siang bisa dengan nasi, ikan bakar, tumis bayam, tempe bacem, dan buah jeruk. Nah, untuk makan selingan, kamu bisa mengkonsumsi jus apel dan roti gandum. Dan untuk makan malam, bisa konsumsi nasi, ayam panggang, tumis sayuran, tahu, dan buah-buahan. Jadi saya tidak boleh konsumsi makanan seperti gorengan lagi ya Bu? Boleh, asalkan tidak berlebihan dari kebutuhan kalori harian kamu. Oh iya Bu, akan dikonsumsi seperti yang Ibu anjurkan. Iya, Cindy. Jadi saya diet ini sampai berapa hari ya Bu? Sampai berat badan kamu menurun. Oh iya Bu, baik Bu. Jadi sejauh ini apa yang telah Cindy ketahui dan mengerti? Jadi saya mengubah pola makan saya seperti mengonsumsi sayuran yang sesuai dengan kebutuhan kalori saya, dan mengingat 10 pedoman gizi seimbang Bu, seperti biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, membatasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal, membiasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, membiasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih cukup dan aman, memakan buah dan sayur, dan membiasakan membaca label dari kemasan makanan. Wah, jadi kamu sudah mengerti ya. Kamu harus semangat ya, semoga kamu bisa melakukannya dengan konsisten. Jadi minggu depan saya datang lagi ke klinik ini ya Bu? Iya, betul sekali. Minggu depan kamu datang lagi untuk melihat perubahan dan perkembangan dari tubuh Cindy. Apakah udah ada perubahan atau enggak.
Baik Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak Bu. Kalau begitu konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Baik Bu, sama-sama Bu. Saya izin pamit pulang ya Bu. Baik, nah terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, saya Elmira Amanda, saya ahli gizi di rumah sakit ini yang akan memberikan konsultasi gizi kepada adik. Sebelum memulai konsultasinya, kita kenalan dulu ya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Dwi, usianya berapa kalau boleh tahu? 15 tahun. Ini baru pulang sekolah atau gimana? Iya Bu, tadi baru pulang langsung ke sini diantar ya. Oh begitu. Pulangnya emangnya biasanya jam segini atau kayak mana? Biasanya jam 3 Bu, cuman tadi lagi ujian jadi pulangnya cepat. Oh pulangnya cepat karena ujian ya. Tadi kelas berapa? Sekolah di mana? Saya sekolah di SMK Negeri 1 Setabat Bu, baru kelas 1 Bu. Oh baru masuk. Di SMK ambil jurusan apa? Kebalias Bu. Tata rias, wih keren. Oke, adik kesini ada perlu apa yang bisa saya bantu? Tentang anemia Bu. Oh mau konsul tentang anemia. Oke kalau gitu nanti ini kita konsulnya mungkin 30 menitan. Jadi apa adik siap untuk menerima arahan atau mungkin nasihat dari saya? Iya Bu. Oke, keluhan adik ini apa? Ada periksa ke dokter? Biasanya saya pusing, lelah, malas sekolah. Kurang konsen gitu ya kalau Iya. sekolah. Jadi periksa ke dokter Iya. sama siapa? Sama Ibu. Sama ibu. Itu di rumah sakit didiagnosis anemia gitu. Iya Bu. Oh begitu. Ada bawa berkas pemeriksaannya nggak? Oke, saya lihat dulu ya. Iya. Oh di data adik ini kadar hemoglobinnya itu cuma 10,01 gram per desiliter. Nah itu tergolong rendah dek, karena normalnya itu di atas 12 sampai 15. Jadi adik terkena anemia itu cukup rendah untuk batas normal. Oh begitu ya Bu. Iya, cuman kadar hematrokitnya masih di ambang batas normal, jadi masih aman. Dan untuk TIBC-nya juga masih di ambang normal, tapi kita naikin karena agak mengkhawatirkan. Baik Bu. Kabar baiknya, anemia adik ini belum terlalu parah, jadi adik nggak usah terlalu khawatir. Adik cuman asal adik itu mau ngikutin saran dari saya, mudah-mudahan kesehatan adik tercapai dengan normal. Oke? Iya Bu. Ada rujukan resep ke apotik tadi? Ada Bu, tadi dikasih tablet tambah darah, salutamin. Oke, tadi udah dilakukan pengukuran berat badan atau tinggi badannya belum? Ya Bu, sudah tadi. Sudah. Oh ya, di sini juga udah ada ya. Ya. Baik, ini ada leaflet tentang anemia. Jadi saya mau hitung dulu IMT kamu. Jadi sembari menunggu sambil baca-baca dulu ya. Ya Bu. Oh, untuk indeks massa tubuh dia normal ya di angka 20. Jadi permasalahannya itu cuma ada di HB sama FE-nya aja. Untuk haidnya dia itu gimana? Lancar nggak? Saya
sebulan sekali Bu, dan tanggalnya selalu maju 3-4 hari gitu sih Bu, nggak pernah tepat. Itu bagaimana ya Bu? Oh itu normal deh, misal bulan ini tanggal 1 adik mens, bulan depan adik mensnya di tanggal 4 atau 5 gitu ya. Ya Bu. Masih normal, tenang aja. Terus untuk pola tidur biasanya dia tidur jam berapa kok malam hari? Saya tidur jam 1 atau jam 12 Bu. Oh sering ya, itu jam segitu biasanya ngapain? Kadang ngerjain tugas, kadang makan drakor Bu. Oh jadi udah kebiasaan tidur jam segitu ya. Iya Bu. Pola makan adek gimana? Misalnya adek kalau makan sehari itu berapa kali? 2 kali Bu, siang malam. Oh 2 kali. Kalau selingannya biasanya jajan apa? Kalau jajan itu di sekolah sama di rumah itu sehari 3 atau 4 kali sih Bu. Biasanya jajan apa itu? Somai, bakso bakar, bakso mie pecel, udah habis kokokan, boba. Itu sih Bu, jajanan yang ada di lingkungan saya. Oh jadi itu jajanan yang biasa dibeli ya di rumah dan di sekolah ya. Iya Bu. Tadi kan makannya adek bilang 2 kali itu. Nah siang sama malam. Nah pagi itu kenapa nggak sarapan? Karena nggak bisa sarapan Bu. Oh begitu. Kalau mama masak nggak kalau pagi? Mama selalu masak sarapan Bu, cuma sayanya aja yang memang belum mau sarapan, jadi saya bawa bekal aja untuk makan siang. Oh jadi kamu rajin makan sayur nggak? Gak terlalu suka sih Bu, paling suka kangkung sama bayam aja. Oh yang disukai bayam sama kangkung ya. Kalau buah suka nggak? Suka Bu. Suka. Jadi kalau mama masakin kamu itu gimana? Ikutin sayur yang kamu suka atau gimana? Mama setiap hari masak sayur Bu, dan menunya juga ganti ganti. Saya kalau makan sayur cuma sayur yang saja suka aja. Jadi kalau mama masak sayur sawi gitu misalnya, jadi Dwi nggak makan sayurnya. Enggak Bu. Oke, begini ya, melihat dari asupan dan frekuensi makannya Dwi, itu yang menjadi permasalahan kesehatan Dwi ini. Dwi kan jarang makan sayur, juga nggak biasa sarapan. Nah dari situ asupan zat gizi sama mineral Dwi itu kurang. Permasalahan Dwi ini kan tadi setelah dibaca dari data laboratoriumnya kurang hemoglobin sama zat besi atau ferrotnya. Nah itu yang menyebabkan Dwi ini anemia gitu ya. Nah sarapan itu penting loh dek, biar adik itu fokus belajarnya, perutnya terisi, jadi konsentrasi belajarnya itu bagus. Jadi adik sering nggak fokus belajar kan biasanya. Terakhir karena anemia ini saya jadi suka pusing, jadi kurang konsen. Nah iya, makanya adik harus sarapan ya. Nah terus jajan coba yang nggak sehat itu dikurangin ya. Nah adik tuh mulai sekarang batasin jajan bakso, somainya, jajan-jajanan yang di luar itu kurang sehat. Kita kan nggak tahu gimana penjualnya ngolahnya, bisa aja baksonya itu dari daging yang nggak berkualitas, atau terlalu banyak pengawet, terlalu banyak micin, atau kurang higienis, atau kurang bersih. Kalau adik suka bakso, coba minta mama buatin bakso. Kalau buatan sendiri itu kan jauh lebih sehat dan bergizi. Iya Bu. Terus tadi kan katanya adik suka rujak ya. Iya Bu, saya suka rujak. Nah rujak itu bagus. Nah rujak itu bagus karena buah-buahan kan, dan juga banyak kan beragam kalau di rujak itu. Nah coba cuman perhatikan lagi buahnya itu segar atau enggak. Terus pola tidurnya juga sebaiknya jangan biasakan tidur di atas jam 10, itu nggak bagus buat kesehatannya. Coba adik tidur lebih awal, seminggu aja. Misalnya dari hari ini sampai minggu besok adik tidurnya tuh di jam 10 gitu. Coba deh rasain perbedaan. Yang biasa tidur begadang sama adik tidur lebih awal. Pasti enak badannya, bangun lebih segar gitu. Iya Bu. Jadi kalau pola makan dan tidurnya itu nanti coba diubah ya. Seperti yang tadi dibilang. Dan vitamin sama tablet tambah darahnya itu diminum ya. Iya Bu. Nah, tadi ada kan dikasih sama dirujuk dari apotek kan. Iya. Ya. Nah, ada yang nggak mengerti? Sampai sejauh ini saya cukup paham Bu. Oke, bagus. Minggu depan kita ketemu lagi ya, adik kemari lagi, kita nanti cocokin sama jadwalnya.
Coba untuk konsul minggu depan kamu sama ibu datangnya bisa? Bisa Bu. Iya, karena minggu depan kita kan bahas perkembangan kamu setelah konsul ini, ada perubahan nggak. Jadi kalau ada yang kurang nanti atau ada yang nggak berubah, jadi bisa saya katakan atau saya periksa lebih lanjut tentang kesehatan kamu itu bersama kamu dan bersama ibu kamu. Begitu ya? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya pamit ya Bu. Iya, silakan. Ya.